Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi syahri Ramadan fihi tuftahu abwabal jinan bi rahmatillah wa tughlaqu abwaban niran bi maghfiratillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita keimanan dan keislaman, sehingga pada tahun ini kita bersama-sama dapat merasakan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada teladan umat manusia, pemimpin orang-orang bertakwa, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan juga semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Hadirin Jamaah Tausiah Ramadan SIT Granada, alhamdulillah pada tahun ini kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya di bulan suci Ramadan, yang mana kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengkaji goal dalam berpuasa di bulan Ramadan, yaitu takwa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Normal 37. Mempunyai makna yang sangat luas sekali. Tapi mari kita dengar dalam sebuah riwayat, ketika Abu Hurairah ditanya oleh sahabatnya terkait dengan takwa, sahabat Nabi tersebut menjawabnya tidak langsung, takwa itu apa? Akan tetapi Abu Hurairah itu memberikan ilustrasi kepada sahabatnya yang makna seperti ini. Ditanya oleh sahabatnya, ya Abu Hurairah, apakah makna takwa itu? Lalu Abu Hurairah memberikan ilustrasi bahwasanya takwa itu adalah, pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang mana di jalan tersebut terdapat duri-duri sehingga engkau tidak bisa melewatinya? Lalu orang itu menjawab, pernah. Lalu bagaimana engkau untuk melewati tersebut? Atau apa yang akan engkau lakukan apabila engkau dihadapkan pada jalan yang terdapat duri-duri tersebut? Lalu Abu Hurairah menjawabnya, sahabat Abu Hurairah menjawabnya, yaitu, aku akan berjalan pada tempat yang tidak ada durinya, atau aku akan menghindari duri tersebut.
Aku akan menangguhkannya. Seperti itulah kata Abu Hurairah. Dalam buku tafsir Al-Azhar yang diciptakan oleh Buya Hamka mengatakan bahwa takwa itu serumpun kata dari koya, yaitu yang mempunyai makna yaitu memelihara. Kalau kita kembali lagi melihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang mana artinya adalah peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu dari api neraka. Jadi maksud dari pelihara ini adalah agar kita dan juga keluarga kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Apa sih ciri-ciri orang bertakwa itu? Dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri orang yang bertakwa. Baik, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang terdapat dalam rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Yang mana di sini sudah ditetapkan oleh Allah bahwa orang-orang atau ciri-ciri orang bertakwa itu adalah yang pertama, iman kepada yang gaib dan iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib itu seperti apa? Yang seperti yang saya sampaikan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik maupun yang buruknya. Ini termasuk dalam rukun Islam yang pertama. Lalu yang kedua, dalam rukun Islam yang kedua, ciri-ciri salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat. Sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan juga mendirikan sholat. Jadi sholat ini merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi jika kita ingin termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita harus menjalankan perintah Allah yaitu mendirikan sholat. Ini merupakan salah satu ibadah mahdoh yang Allah tetapkan untuk kita semuanya sebagai umat Islam. Lalu yang ketiga, setelah mendirikan sholat, maka mengeluarkan zakat. Untuk mengeluarkan zakat ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim waqtub lana fi hadid dunya hasanah wa fil akhirat inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullasyai fas'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut, itu rahmat Allah itu sangat luas. Dan Allah akan menuliskannya rahmat tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Yang pertama, syahadat sudah beriman kepada Allah dan iman kepada rukun iman yang lainnya. Lalu yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ini zakat juga ada hubungannya selain dengan ibadah secara vertikal, ibadah secara horizontal. Lalu yang keempat, yaitu berpuasa. Sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa sesungguhnya Allah menetapkan bulan puasa, atau kita berpuasa di bulan Ramadan ini, itu dimaksudkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kelima adalah untuk ibadah haji. Seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya
ibadah haji ini hanya untuk atau bagi orang-orang yang mampu, diwajibkan. Tapi bagi yang tidak mampu, ini memang belum diwajibkan. Dan ini dalam surat, dan ini juga Allah sudah menyantumkan di dalam Al-Quran, bahwa untuk haji pada surat Al-Baqarah ayat 197 dan 203, itu Allah tidak secara langsung menyebutkan bahwa ciri-ciri orang bertakwa adalah menunaikan ibadah haji. Tapi ada keterikatan antara ketakwaan dengan ibadah haji. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai umat Islam, sehingga kita sudah memiliki rukun Islam yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita kaji sama-sama. Tapi apakah itu cukup? Belum. Itu belum cukup. Lalu apalagi ciri-ciri agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Atau ciri-ciri orang bertakwa itu seperti apa? Yang keenam, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3, Al-Imran ayat 134, dan juga Az-Zariyat ayat 17-18. Yaitu kita harus menafkahkan harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mahrum, miskin dan mahrum. Bisaili wal mahrum. Yaitu orang-orang miskin. Yang mana orang-orang miskin ini memang tidak memiliki harta benda, baik dikarenakan oleh perbuatannya sendiri ataupun disebabkan oleh hal yang lainnya. Jadi kita menafkahkan. Kalau kita termasuk orang-orang rajin, orang-orang yang memang mudah sekali untuk memberi, insya Allah pada diri kita itu terdapat ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan, dan juga orang yang berbuat kebajikan. Buat kebajikan ini seperti apa? Yang pertama adalah sabar. Seperti kita ketahui bahwa sabar itu mempunyai pahala yang sama seperti pahala berpuasa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya puasa itu untuk aku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya untuk orang-orang yang berpuasa. Dan Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya itu tidak terhingga. Jadi kalau kita memperbaiki niat kita untuk puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah tidak segan-segan akan memberikan kita pahala yang berlipat-lipat, 1000 lipat, 2000 lipat, bahkan mungkin bermiliar-miliar lipat kebaikan untuk kita semuanya. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yang mana orang yang bersabar itu juga akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat-lipat. Selain bersabar, apa yang harus dilakukan? Menahan amarah. Ya, menahan amarah. Jadi jangan sampai kita ini bilang, saya sudah sabar, tapi saya belum ikhlas. Sabar itu tidak ada batasan. Ya, sabar itu tidak ada batasan. Kalau seandainya kita bilang, saya sabar, tapi saya belum ikhlas, berarti kesabarannya itu masih terbatas. Oleh karena itu, kita perbaiki kembali sama-sama kesabaran kita, agar keikhlasan muncul dari hati kita. Di bulan suci Ramadan ini, kita memaksimalkan ibadah kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain menahan amarah tadi, kita juga sangat bermurah hati untuk memaafkan orang lain yang sudah menyakiti kita. Karena memaafkan kesalahan orang lain yang sudah menyakiti kita itu merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya dalam hadis juga disampaikan bahwa kita tidak boleh marah-marahan lebih dari 3 hari. Ya, jadi kalau sudah 3 hari, segeralah kita memperbaiki ya hubungan silaturahim kita, baik dengan saudara, baik dengan keluarga, baik dengan teman, dan lain sebagainya. Yang ke-9, ciri-ciri orang bertakwa adalah berpakaian menutup aurat. Ya. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26. Walibasut taqwa dzalika khair. Jadi menutup aurat itu merupakan libas atau pakaian orang-orang yang bertakwa, dan itu baik. Walaupun memang
pengertian dari takwa atau menutup aurat ini bermacam-macam. Tapi ada salah satu dari ulama menyampaikan bahwa libasut takwa itu adalah menutup aurat. Jadi mari kita semua sama-sama mengajak saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang sekitar kita yang memang saat ini masih belum menggunakan pakaian yang dapat menutup aurat, untuk kita ajak ya, untuk menutup auratnya. Karena dengan menutup aurat, maka kita sudah termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sedikit tidur pada malam hari dan beristighfar pada saat waktu sahur. Jadi kalau kita setiap malam sering bangun untuk menunaikan sholat sunat, tahajud, dan lain sebagainya, sebelum menjelang subuh kita banyak-banyak beristighfar. Itu merupakan bahwa kita termasuk dalam ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Baik hadirin jamaah tausiah rahimakumullah. Dari ciri-ciri tersebut, Allah sudah mempersiapkan pahala yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali, baik di dunia ataupun di akhirat, yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah surga. Allah sudah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Selain dari surat Al-Imran, masih banyak surat-surat yang lain yang menyampaikan bahwa pahala bagi orang yang bertakwa adalah surga. Yang kedua, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, segala permasalahan kita yang ada di dunia ini diberikan jalan keluarnya. Sangat mudah sekali bagi Allah. Bahkan dalam surat At-Talaq disampaikan dari ayat 2, 3 sampai 4, itu Allah akan memudahkan setiap urusan-urusan kita. Selain Allah mudahkan urusan kita, Allah juga akan berikan kita rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Itu untuk di dunia. Jadi mari sama-sama kita perbaiki diri kita agar kita termasuk orang yang bertakwa. Salah satunya adalah dengan memperbaiki niat kita selama di bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Lalu yang berikutnya, pahala yang Allah siapkan adalah Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Dalam surat At-Talaq ayat 5. Lalu Allah juga memberikan pahala bahwa orang yang bertakwa itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan juga orang yang bertakwa itu tidak akan berduka cita. Itu termaktub dalam surat Az-Zumar ayat 61. Maka oleh karena itu, sekali lagi, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, wahai saudaraku. Di bulan suci Ramadan ini, mumpung masih di awal-awal Ramadan, kita sama-sama memperbaiki lagi niat kita, memantapkan niat kita untuk menjalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita siapkan rencana-rencana di bulan suci Ramadan ini, baik untuk ibadah yang sunnah ataupun yang wajib. Lalu yang kedua, setelah kita persiapkan rencana-rencananya, mari kita sama-sama mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Karena kalau tidak dibarengi dengan ikhlas, maka apa yang kita laksanakan atau kita lakukan itu sama sekali tidak akan memberikan dampak untuk kita. Dan yang terakhir, jauhkan segala perkara yang sia-sia, seperti ucapan-ucapan yang sia-sia, baik dusta, ucapan yang buruk, bahkan ucapan-ucapan yang sangat tidak bermanfaat. Itu untuk kita hindari. Jika kita dapat menghindari, insya Allah pahala-pahala di bulan suci Ramadan itu Allah akan berikan berlipat-lipat ganda.
tidak hanya 1, 2, atau mungkin 27 pahala yang Allah berikan seperti kita melaksanakan sholat berjamaah. Tapi pahala ini benar-benar unlimited. Sebagaimana kita ketahui tausiah sebelumnya bahwa pahala di bulan Ramadan ini unlimited. Maka oleh karena itu, sikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, wahai saudaraku. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah agar puasa kita di tahun ini dapat kita maksimalkan segala bentuk ibadah kita, agar Allah menerimanya dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.